Bingung mau beli budget keyboard apa karena pilihannya banyak banget. Coba lihat deh di keyboard. Gue udah 2 bulan makin di keyboard, overall gue nggak ada komplain sama sekali. Dari build quality sih udah nyaman banget bagi gue. Gue suka banget sama penampilannya, walaupun bodinya plastik dan ada beberapa yang di samping itu sama plate-nya ya, itu pakai aluminium. Yang narik attention gue itu, backlight-nya ini, yang buat keyboard ini kelihatannya clean banget. Ditambah lagi ada beberapa opsi keycaps yang bisa lu pilih. Gue di sini milih pink topography karena dari dulu gue pengen banget beli keycaps kayak gini. Tahu sendiri lah ya harganya berapa. Buat switch itu tergantung sama keycaps yang lu beli. Gue di sini karena milih pink topography, gue dapet Dragon King switch. Positioning plate-nya itu juga udah aluminium, jadi emang rasanya berat, tapi kelihatannya keyboardnya itu premium gitu. Dan menurut gue buat stabilizernya juga udah bagus, udah solid banget, no wobble sama sekali. Tapi ada satu komplain dari gue itu loopnya itu kurang bagus ya. Jadi gue saranin kayak ngeloop sendiri. Buat fitur software itu udah kayak Noir ya, web base. Jadi cari aja hero.aulastar.com/keyboard. Ada banyak settingan yang bisa diubah, kayak button ini kita bisa ngubah layout keyboard, ya semisal kalian nggak pakai QWERTY gitu, layoutnya bisa diubah. Terus buat lighting banyak juga pilihannya, ini gue pakai settingan ini biar bisa satu frekuensi warnanya nih, sama keycap sama bodinya. Terus buat rhythm configuration jujur gue nggak pernah make, gue nggak tahu ya. Terus ada makro juga buat kalian yang make auto clicker ya, buat auto clicker itu atau AFK farming ini juga bisa. Terus ini rapid triggernya juga ada banyak pilihan switchnya, jadi cocokin aja sama switch kalian. Rapid triggernya bisa diatur terserah. Gua nggak akan mendalam juga ke bagian ini, kalian tahu sendiri lah ya. Terus ada dead zone juga. Terus di sini ada advance key, gue suka banget ada banyak opsi terutama SOCD ya, atau snap tap. Nah, terus ada opsi lain kayak DKTS, MT, toggle, SOCD barusan, sama MPT dan END ini gue nggak tahu ya ini apa, ini gue baru tahu juga gue malah. Terus kita juga bisa ngatur berapa hertz dari 250 sampai 8000. Menurut gue ini udah umum banget ya buat call effect zaman sekarang. Jadi, ini keyboard worth dibeli atau enggak? Gue sampai saat ini ngerasa ini merupakan keyboard yang paling money worth yang pernah gue beli. Karena dari segi fitur udah lengkap banget nih, kayak web-based software, penampilan estetik, build quality premium, keycaps topografi, material yang setengah aluminium, backlight aesthetic, dan rapid trigger 0,01 mm dengan harga di bawah 1 juta. Ini keyboard kata gue sih udah gacor banget buat harga segini. Tapi yang pasti ada downside-nya juga. Di balik semua upside tadi, downside keyboard ini itu cuma di switch doang. Karena switchnya itu switchnya Aula, jadi kita itu nggak bisa pakai switch yang lain kayak switchnya Otemu atau switchnya Getron Magnetic, itu kita nggak bisa pakai. Jadi harus switchnya Aula. Jadi opsi gonta-ganti switch itu sangat terbatas, apalagi sekarang switchnya Aula itu juga belum dijual secara komersial ya. Dan kita itu cuma dapet 2 switch cadangan doang. Jadi kalau switchnya itu kenapa-kenapa, itu ya udah cadangannya cuma 2 gitu. Jadi ya hati-hati, switchnya jangan sampai rusak. Gue juga ada beberapa rekomendasi keyboard lain nih selain keyboard Aula sebagai konsiderasi lu buat beli keyboard yang lain. So, kalau ada pertanyaan, give me a comment. Gue akan balas semuanya atau add gue di Discord.